Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yandari dengan NIM 230420030. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait ketetapan dalam merumuskan peran kader dalam pemberdayaan masyarakat dan merancang cara mengoptimalkan potensi kader. Nah, pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, dijelaskan bahwa pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok melalui proses pembelajaran sosial. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Nah, dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar pemberian bantuan, melainkan mendorong masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian dalam proses tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, program pemberdayaan cenderung tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Hal ini penting agar program dapat dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Kader memiliki peran penting sebagai bagian dari masyarakat yang diberdayakan sekaligus sebagai penggerak perubahan. Dalam konsep pemberdayaan, kader merupakan individu yang dipilih dari masyarakat dan memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan program, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Kader biasanya dipilih karena memiliki kepedulian, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, kader tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Mereka menjadi jembatan antara program yang dirancang oleh pihak luar dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Kader juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Peran kader dalam pemberdayaan masyarakat juga dirumuskan secara jelas, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan edukator. Sebagai fasilitator, kader membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, atau pendidikan. Kemudian mengajak masyarakat untuk mencari solusi secara bersama-sama. Kader tidak mendominasi, tetapi lebih berperan sebagai pendamping dalam proses tersebut. Kemudian sebagai motivator, kader mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau semangat yang sama untuk terlibat, sehingga kader perlu memberikan dorongan, semangat, serta contoh nyata agar masyarakat mampu bergerak bersama. Motivasi ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program. Sedangkan sebagai edukator, kader memiliki pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Edukasi ini berupa penyuluhan, pelatihan, atau kegiatan belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, masyarakat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu, dalam pemberdayaan masyarakat melalui komunitas belajar, jelaskan bahwa kader juga berperan sebagai mediator. Kader menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak luar, seperti pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak swasta. Peran ini sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya, seperti bantuan, pelatihan, atau informasi yang dibutuhkan. Kader juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu membawa nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, seperti pola hidup sehat, pentingnya pendidikan, serta semangat gotong royong. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan upaya dalam mengembangkan potensi kader. Peningkatan kapasitas kader dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, kepemimpinan,
manajemen program, serta pengetahuan teknis sesuai dengan bidang yang digeluti. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja kader juga sangat diperlukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kader telah menjalankan perannya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi, perbaikan dan pengembangan dapat dilakukan secara terus-menerus. Motivasi kader juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan. Dukungan dari lingkungan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga dapat meningkatkan semangat kader dalam menjalankan perannya. Kemudian apresiasi terhadap kader, baik dalam bentuk penghargaan maupun pengakuan sosial, juga dapat meningkatkan motivasi mereka. Tanpa dukungan tersebut, kader akan sulit menjalankan tugasnya secara maksimal. Nah, oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar kader dapat bekerja secara optimal. Optimalisasi potensi kader juga dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di masyarakat, yang mana setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda, baik sumber daya alam, sosial, maupun budaya. Kader harus mampu mengidentifikasi potensi tersebut dan mengembangkannya menjadi kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, potensi lokal seperti kerajinan tangan, pertanian, atau usaha kecil dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak juga diperlukan agar kader mendapatkan dukungan yang lebih luas. Kolaborasi dengan pemerintahan, lembaga pendidikan maupun organisasi non-pemerintahan dapat membantu memperkuat program pemberdayaan yang dijalankan. Pendampingan yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja kader. Dengan adanya pendampingan, kader dapat memperoleh arahan, dukungan, serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Pendampingan ini juga membantu menjadi konsistensi dan kualitas pelaksanaan programnya. Secara keseluruhan, kader memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam merumuskan peran kader serta upaya dalam mengoptimalkan potensi kader akan sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Dengan kader yang memiliki kapasitas, motivasi, dan dukungan yang baik, masyarakat diharapkan mampu menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Nah, pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan waktu, komitmen, dan kerjasama dari berbagai pihak. Peran kader sebagai ujung tombak di masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan peran kader harus terus dilakukan agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.